Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita beribadah bersama-sama. Kita membawa hati kita yang penuh dengan ucapan syukur untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami, untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk karya penyelamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena darah-Mu, kami boleh masuk ke dalam tempat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah segala persembahan, pujian, dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. So much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. So much more than I had before. Oh, these words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, King of just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. So much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, Jesus, you are the Savior of my
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mendekat kepada hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, hanya
Engkau besar dan layak disembah, Engkau mulia dan layak disembah. Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabba Shakala la 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 Shakala la la la. Ya Rabba Shakala la 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 Shakala la 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 la. Setiap hati dijamah oleh kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Jesus. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bangkit memuja-Mu, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan
Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami beri kesempatan kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung. Ajar kami Tuhan, umat-Mu, supaya kami semakin bertumbuh dewasa, kuat, dan hidup berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Kuasai hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, sore hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema atau pokok yang baru. Setelah sekian minggu kita membahas sebuah pokok yang penting, yaitu pengajaran Tuhan Yesus tentang keuangan. Saya berdoa kiranya kebenaran-kebenaran yang luar biasa berkaitan dengan keuangan itu akan terus menjaga kita untuk tetap memiliki iman yang benar, karena iman yang benar itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan keuangan. Dan mulai sore ini kita akan belajar dari Injil Yohanes. Injil Yohanes. Dalam beberapa pekan ke depan kita akan coba menggali. Setelah saya berdoa, saya mencoba untuk mempelajari, menemukan, dan ternyata Injil Yohanes ini adalah Injil yang sangat penting, meskipun yang lain juga penting. Untuk kita mengerti, memahami kebenaran-kebenarannya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul bukan hanya bertumbuh, kuat, hidup berkemenangan, tapi juga meraih janji Tuhan, yaitu kehidupan kekal yang memang Tuhan sediakan. PA yang saya sampaikan mulai sore ini, saya beri judul, Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Ini sebuah pengakuan iman, statement yang sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan sore ini kita akan masuk dalam pendahuluan dari Injil Yohanes, supaya kita bisa mengerti kerangka, tujuan, apa yang sebenarnya akan diajarkan dalam kaitannya dengan Injil Yohanes ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita masuk khusus ke Injil Yohanes, saya ingin kita mengerti apa hubungan Injil Yohanes dengan Injil-Injil yang lain. Kita semua tahu bahwa di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, itu ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ketiga Injil yang pertama, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, itu sering disebut juga dengan Injil sinoptik. Kenapa? Karena ketiga Injil ini boleh dikatakan memiliki kesamaan-kesamaan yang cukup banyak. Sehingga disebut dari kata sin itu adalah bersama, optik melihat, melihat bersama. Sehingga tidak heran di Injil Matius juga dibahas di Injil Markus, Injil Lukas, sedangkan Injil Yohanes berbeda. Nah, saya akan ajak kita sama-sama untuk belajar tentang Injil Yohanes. Nah, Injil Matius sendiri, saudara-saudara, itu ditulis pada tahun sekitar 80 sampai 90 tahun oleh Matius, murid dari Tuhan Yesus. Sedangkan Injil Markus ditulis oleh Markus pada tahun sekitar 64 sampai 67 Masehi. Kemudian Injil Lukas itu ditulis oleh
Dr. Lukas kurang lebih pada tahun 63 sampai 68 Masehi. Sedangkan Injil Yohanes tidak secara kebetulan diberi urutan yang terpaling belakang, dan ini ditulis oleh Rasul Yohanes pada tahun kurang lebih 95 Masehi sebagai Injil yang terakhir. Nah, setiap Injil ini memiliki tema, satu pokok utama. Kalau kita mempelajari Injil Matius, kita menemukan bahwa tema utama dari Injil Matius adalah bagaimana kita bisa mengikuti arah Yesus itu diarahkan untuk menjadi raja. Kemudian kalau Injil Markus, itu temanya adalah Yesus sebagai hamba. Maka tidak heran kalau Bapak Ibu membaca Injil Markus, pasal 1 langsung isinya adalah berkaitan dengan Yesus yang melayani, bekerja, dan bekerja. Kemudian kalau Injil Lukas, kita menemukan temanya adalah Yesus sebagai anak manusia. Maka kalau kita lihat, mulai dari pasal 1 sampai pasal 3 kurang lebih, diceritakan lebih dulu siapa itu Yesus, lahir dari Maria, prosesnya lebih panjang, lebih detail dibandingkan dengan Injil-Injil lain seperti misalnya Matius. Sedangkan Injil Yohanes, dan ini berbeda dengan ketiga Injil yang lain, temanya adalah Yesus menjadi anak Allah. Nah, itu kita bisa lihat. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1, langsung ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Langsung kita bisa tahu. Nah, inilah kekayaan dari Injil, di mana satu sama lain saling melengkapi. Saya mendorong tentunya kita semua mempelajari keempat Injil dengan baik dan benar. Tetapi dalam kesempatan ini, saya tergerak kita akan fokus meneliti, menggali dalam waktu-waktu ke depan bersama-sama soal atau berkaitan dengan Injil Yohanes. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, boleh dikatakan Injil Yohanes ini adalah Injil yang paling khas dibandingkan dengan ketiga Injil yang lain. Kenapa? Kenapa Injil Yohanes ini adalah Injil yang paling khas? Karena paling tidak apa yang disampaikan di dalam Injil Yohanes itu tidak kebanyakan ya, kecuali memang ada satu yang keempat Injil itu sama-sama menjelaskan, yaitu apa? Soal kematian dan kebangkitan Tuhan. Karena apa? Karena memang misi utama daripada keempat Injil tentunya ini. Tetapi masing-masing Injil memiliki keunikan, terutama Injil Yohanes yang berbeda dengan Injil lain. Karena apa? Karena kisah-kisah atau hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Yohanes itu berbeda dengan Injil-Injil yang lain, yaitu Injil sinoptis. Saya kasih contoh, misalnya ada beberapa yang paling menarik, yang nanti dalam minggu-minggu depan kita akan coba gali, bahas, teliti kebenaran-kebenarannya. Yang pertama misalnya dalam Injil Yohanes 2, ayat 1 sampai 12, itu dibahas tentang Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, ini tidak ada di dalam Injil lain. Injil Matius tidak ada, Markus tidak ada, Injil Lukas juga tidak ada. Lalu yang kedua yang dibahas di Injil Yohanes, yaitu percakapan Yesus dengan Nikodemus dalam pasal 3 ayat 1 sampai 22 yang membahas tentang kelahiran baru, keselamatan. Ini juga tidak ada di dalam Injil yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah Yesus dan wanita di sumur. Yesus dan wanita Samaria di sumur. Yakub pasal 4 ayat 1 sampai 45. Dibahas di situ
dan tidak ada di dalam Injil yang lain. Lalu juga kebangkitan Lazarus dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 juga tidak ada di dalam Injil yang lain. Kemudian juga pasal 13 tentang bagaimana Yesus membasuh murid-muridnya ayat 1 sampai 20. Ini juga unik, artinya tidak ada di dalam Injil yang lain. Lalu pasal 14 sampai 17 bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-murid sebelum dia mati di atas kayu salib. Ini juga sangat khas, artinya tidak ada di dalam Injil-Injil yang lain. Dan kita semua tahu, saudara-saudara, kalau kita pelajari dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Tuhan itu sangat kental dalam setiap pengajaran dengan apa? Perumpamaan. Selalu ada perumpamaan dalam kaitannya dengan Injil Sinoptik. Saya catat berdasarkan beberapa referensi, misalnya Matius, Injil Matius. Tuhan Yesus mengajar di dalam Injil Matius memakai 15 perumpamaan. 15 perumpamaan, cukup banyak bukan? Kemudian Injil Markus pun juga Tuhan Yesus mengajar dengan memakai 9 perumpamaan. Lalu Lukas yang paling banyak 35 perumpamaan. Tapi kalau sudah baca dalam Injil Yohanes, kita tidak menemukan satu pun tidak. Nah ini keunikan atau kekhasan. Apakah kita berkata kalau begitu perumpamaan tidak cocok dan tidak dapat? Bukan. Karena memang khususnya kalau kita menggali dan mempelajari Injil Yohanes, kita menemukan bahwa Injil Yohanes ini nanti kita akan telusuri pasal demi pasal bagaimana Injil Yohanes ini lebih fokus atau menekankan Yesus itu siapa. Terutama dia adalah anak Allah yang hidup, Allah dan manusia sejati. Dibandingkan dengan ajarannya. Maka tidak ada satupun kalau kita baca perumpamaan dalam Injil ini. Sekali lagi bukan berarti perumpamaan itu tidak tepat, bukan. Karena memang Injil Yohanes itu fokusnya dan tekanannya adalah bahwa Yesus siapa dia, pribadinya siapa. Walaupun memang pekerjaannya tetap dinyatakan. Ini yang pertama yang unik dalam kaitan dengan Injil Yohanes yang kita bisa pelajari. Kemudian yang kedua yang saya coba munculkan adalah bahwa Injil Yohanes itu menekankan identitas diri Yesus. Karena sekali lagi ini sesuai dengan tema, sesuai dengan tujuan dari Injil ini ditulis. Yaitu apa? Ingin membuktikan Yesus itu adalah anak Allah. Mesias anak Allah. Bukan hanya manusia biasa, tapi dia adalah Allah sejati juga. Nah, sebagaimana tujuan penulisan, maka Injil ini menekankan sosok pribadi Yesus. Bahwa dia benar-benar Mesias. Dia adalah anak Allah. Maka di sepanjang Injil ini kita menemukan begitu banyak penjelasan tentang identitas siapa Yesus itu. Bahkan paling tidak dicatat di dalam Injil Yohanes ungkapan 7 pernyataannya. Akulah. Kalau di dalam bahasa Yunani disebut ego eimi. Kata ini adalah padannya sama pada waktu dalam kitab Keluaran. Waktu Musa bertanya kepada Allah, engkau siapa? Aku adalah aku. Ungkapan ini padanannya seperti ini. Untuk menunjukkan siapa pribadi Yesus. Nah kalau kita pelajari dalam Injil Yohanes, ada 7 ungkapan akulah yang menunjukkan pribadi yang berbeda.
pribadi yang adalah Allah sendiri. Misalnya dalam pasal 8 ayat 35, 48, 51, kita menemukan dia berkata, akulah roti hidup. Untuk menunjukkan bahwa manusia itu adalah manusia yang membutuhkan Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak akan hidup. Roti yang sekarang kita makan, itu adalah roti yang membuat kita lapar lagi. Tapi roti yang adalah Tuhan Yesus, membuat kita memiliki hidup yang kekal. Kemudian yang kedua, dia berkata, akulah terang dunia. Dalam pasal 8 ayat 12, kemudian pasal 9 ayat 5 dikatakan akulah terang dunia. Untuk menunjukkan tidak ada manusia yang tidak membutuhkan terang. Dan Yesus itu adalah terang dunia. Kemudian yang ketiga dia berkata dalam pasal 10 ayat 7 dan 9. Akulah pintu. Setiap kita, saudara-saudara, membutuhkan pintu. Karena kita harus melewati masuk dari ruangan ke ruangan lain. Tanpa ada pintu, kita tidak bisa masuk ke ruangan demi ruangan. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus, Tuhan Yesus adalah pribadi yang satu-satunya dibutuhkan. Kemudian juga kalau kita baca dalam pasal 10 ayat 11 dan 14 dikatakan akulah gembala yang baik. Kemudian juga dalam pasal 11 ayat 25 dia berkata akulah kebangkitan dan hidup. Lalu juga dalam pasal 14 ayat 6 sebuah ungkapan yang sangat fenomenal menyatakan siapa dirinya. Dia berkata akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kemudian yang ketujuh pasal 15 ayat 1 dan 5 dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah hal yang kedua yang menjadikan Injil Yohanes itu berbeda, sangat khas. Karena di dalamnya kita belajar bagaimana Yesus, siapa dia. Dia sekali lagi bukan hanya manusia biasa, dia bukan hanya manusia istimewa, tapi dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah sendiri. Makanya disebut dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian yang ketiga yang saya temukan, yang saya munculkan untuk kita mengerti apa keunikan atau keistimewaan dari Injil Yohanes. Dari keempat Injil kita menemukan masing-masing memiliki porsi. Juga menjelaskan tentang apa? Tentang Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, kita menemukan bagaimana Rasul Yohanes itu menguraikan hal yang berkaitan dengan yang namanya kekekalan atau hidup kekal, keselamatan, itu sangat penting, khas, dan mendalam sekali. Misalnya satu contoh pada waktu kisah dialog dengan Nikodemus misalnya. Dalam pasal 3 ayat 3 dikatakan Tuhan berkata kamu harus dilahirkan kembali. Itu sebuah ungkapan yang khas dalam bagaimana seseorang kalau ingin dan mau diselamatkan. Kemudian juga ini yang sering kita lontarkan, kita nyatakan, yaitu tentang Yohanes 3 ayat 16. Sebuah kalimat atau ayat yang paling terkenal, ya kan? Kita semua pasti, kalau kita orang percaya, kita anak Tuhan pasti tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebuah ayat yang luar biasa. Lalu juga kalau kita baca dalam pasal 20 ayat 31 dikatakan, bahkan Yohanes dengan begitu jelas, kalau kita mempelajari Alkitab, Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa setiap kitab itu memiliki tujuan. Seperti hanya dengan
Kalau kita menulis surat misalnya, membuat sebuah karangan, pasti ada tujuannya. Targetnya apa, maksudnya apa, ya kan? Tapi di dalam surat-surat seringkali kita jarang menemukan dengan jelas penulisnya itu menulis tujuannya. Seperti misalnya Injil Matius, Bapak Ibu kalau kita baca tidak ada ayat yang menunjukkan tujuan. Markus juga. Tapi kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 20 jelas sekali. Dikatakan ini ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan dengan percaya kamu beroleh hidup dalam namanya. Nah ini. Itulah sedikit gambaran tentang kenapa Injil Yohanes itu penting dan berbeda dengan Injil yang lain. Kita akan coba gali dan kita akan lanjutkan saudara-saudara sekarang dengan hal yang perlu kita tanyakan. Hal pertama yaitu apa? Kalau kita pelajari dalam Injil Yohanes, kita menemukan Yohanes dengan uraiannya yang panjang lebar ingin membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia sejati. Memang ini sebuah kebenaran, fakta yang sangat sulit diterima. Sehingga tidak heran dalam perjalanan sejarah kekristenan, bahkan mulai abad pertama sudah muncul kontroversial. Hal-hal yang sifatnya kontra satu sama lain. Ajaran-ajaran. Karena bagaimana mungkin Allah jadi manusia di dalam satu pribadi. Ini kan tidak masuk akal. Sampai sekarang pun kalau kita coba mendekati mungkin orang-orang yang ingin mengerti tentang Kristenan. Lalu kita mulai berkata, Yesus itu adalah Allah, tapi manusia sejati. Loh, Allah itu kan pribadi yang kudus, mulia, maha, ya kan? Sedangkan manusia adalah pribadi yang berdosa, terbatas. Bagaimana dua pribadi ini gabung menjadi sebuah pribadi atau dalam diri pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Tapi mari, dan inilah yang menjadi misi atau tujuan dari Injil Yohanes ditulis, yaitu bahwa kita harus tahu dan akhirnya percaya Yesus itu adalah Allah dan manusia sejati. Nah mungkin kita perlu mempelajari mengapa Yesus itu harus Allah dan manusia sejati. Khususnya dalam rangka keselamatan kita. Apakah tidak cukup dia Allah mengunjungi? Kan dia bisa menampakkan diri. Seperti waktu dalam proses perjanjian lama. Beberapa kali peristiwa Allah sendiri menyatakan. Misalnya waktu bertemu dengan Abraham dan juga yang lainnya. Kenapa harus menjadi manusia? Nah, kita akan belajar supaya khususnya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita memiliki sebuah keyakinan yang kuat. Dan ini adalah sebuah, boleh dikatakan pengakuan iman yang dasar. Mengapa Yesus harus Allah dan manusia sejati? Apakah tidak cukup hanya Allah saja? Atau manusia istimewa yang dipakai Tuhan? Nah, kita akan belajar. Bapak Ibu, kita bisa lihat dari tujuan penulisan Injil Yohanes ini. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, tolong dibacakan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Iya, kalau sudah baca dikatakan dalam ayat 30 dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus yang tidak tercatat. Bahkan dalam ayat sebelumnya dikatakan kalau andai kata tanda-tanda pekerjaan karya Yesus itu dicatat,
Buku seluruh dunia tidak cukup, artinya Tuhan begitu banyak mengerjakan. Bahkan mungkin setiap langkahnya adalah mujizat, pengajarannya. Tetapi semua memang tidak ditulis di sini. Tapi dikatakan dalam ayat yang ke-31, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya apa? Supaya kamu percaya bahwa yang pertama, tujuan dari Injil Yohanes ini adalah supaya kita percaya atau supaya kita tahu benar faktanya. Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Dikatakan, Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ini tujuan yang pertama. Tapi bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Tadi kita baca dikatakan, dan supaya kamu oleh imanmu. Nah ini. Jadi hal yang kedua yang kita ketemukan bagaimana di dalam Injil Yohanes ini adalah, yaitu kita harus memiliki iman. Tentunya iman yang menyelamatkan. Itu seperti apa? Iman. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Hidup kekal. Inilah ketiga tujuan dari Injil Yohanes. Yaitu kita akan menemukan bagaimana Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Dia Allah dan manusia sejati. Yang kedua, dia mengajarkan supaya kita memiliki iman yang benar. Nanti kita akan lihat bagaimana kita harus memiliki iman yang benar, yang membuat kita bisa memperoleh apa, dan ini adalah segala-galanya. Kenapa kita menjadi orang Kristen? Kenapa kita ikut Tuhan? Kenapa kita harus melayani, memberitakan Injil? Tujuannya adalah supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Apa artinya kalau kita mungkin menjadi Kristen? Kadang-kadang orang berpikir, wah saya mau jadi Kristen kenapa? Supaya aku diberkati. Yang lain supaya sembuh. Supaya ini, semua itu oke, itu kalau kita belajar Alkitab Tuhan sediakan. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kehidupan kekal. Tanpa ini, saudara-saudara, semua yang lain itu tidak ada artinya. Mari kita perlu mengerti ini. Kemudian yang berikutnya, faktanya, seperti tadi saya katakan, bahwa fakta kebenaran tentang Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Itu menjadi problem utama memang berkaitan dengan kekristenan dan iman. Gak masuk akal sekali lagi. Sehingga tidak heran Bapak Ibu, Saudara-saudara, seperti tadi yang saya katakan, sejak abad awal, sejak kebenaran fakta ini muncul, tidak berapa lama kemudian, bahkan surat Yohanes sudah mencatat tentang seperti apa sebenarnya orang itu percaya berkaitan dengan Yesus. Kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 13 sampai 14 dikatakan, Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi waktu zaman Tuhan Yesus pun, ya kita jelaskan saja memang bahkan saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya Yesus itu adalah Allah dan manusia sejati. Baru setelah Tuhan Yesus bangkit. Sehingga waktu Tuhan Yesus tanya kepada murid-murid, ya semacam membuat survei begitu. Menurut orang-orang siapa aku? Ada yang bilang, oh Yohanes Pembaptis. Ada yang lain bilang, oh Nabi Elia. Ada yang bilang Yeremia. Oh ada yang bilang Nabi ini, Nabi itu. Tapi bisa dikatakan sebatas mereka yakin, mereka percaya Yesus itu adalah Nabi yang luar biasa. Tapi tidak pernah
dipercayai oleh mereka bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia sejati. Sejak abad pertama telah berkembang keyakinan bahwa Yesus itu hanya seorang manusia saja. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23 dikatakan, Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. ya waktu Yohanes menulis surat, tentu ini kan tidak sampai lewat abad pertama, kurang lebih ya sejarah mencatat bahwa surat Yohanes 1, 2, 3 Yohanes itu berdekatan dengan Injil Yohanes. Nah waktu itu kalau dihitung dari masa Tuhan Yesus hidup, melayani, mati, bangkit, tidak terlalu lama. Tapi sudah berkembang sebuah ajaran yang tidak percaya Yesus itu adalah Allah dan manusia sejati. Makanya Rasul Yohanes berkata, siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi abad pertama itu sudah ada ajaran yang mengatakan Yesus itu bukan Allah, dia hanya manusia. Atau sebaliknya, ajaran Gnostik mengatakan Yesus itu Allah, bukan manusia. Karena mana mungkin yang kudus, yang mulia gabung dengan yang fana, yang tidak benar. Nah, di dalam sejarah gereja memang tercatat misalnya pada abad pertama, kaum Ebonit itu menyangkal keilahian Yesus. Dan hanya menganggap Yesus itu adalah manusia biasa, anak Yusuf dan Maria. Ini berkembang pada abad pertama. Kemudian juga ada kelompok lain yang namanya kelompok Alaugi. Kelompok ini mengatakan bahwa Yesus itu juga hanya manusia biasa. Lalu bahkan sampai abad keempat ada seorang tokoh namanya Arius. Dia yang akhirnya menjadi pemimpin kelompok Arianisme. Menganggap Yesus adalah ciptaan yang sulung dan tertinggi derajatnya. Tapi ciptaan. Dan kita tahu bahkan sampai dengan era modern saat ini pun masih banyak kelompok-kelompok baik yang menyebut dirinya Kristen maupun tidak percaya. Mereka hanya percaya Yesus itu adalah manusia istimewa. Nabi, seperti hanya dengan tadi Tuhan tanya, menurut orang aku siapa? Oh nabi, seperti Nabi Yeremia, Nabi Elia, dan seterusnya. Nabi. Tidak percaya. Yesus itu juga adalah Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Coba kita membayangkan dan menggambarkan begini Bapak Ibu. Andai kata Yesus hanya manusia biasa, meskipun istimewa. Mungkin jabatannya nabi, yang dipakai Tuhan luar biasa seperti nabi siapa? Nabi Yohanes, Nabi Yeremia atau siapa. Tapi hanya sebatas manusia saja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah bahwa dia tidak layak menjadi juru selamat kita. Meskipun hanya manusia, walaupun juga istimewa, tapi dia tidak akan pernah, kalau andai kata Yesus dalam faktanya, dalam kebenarannya, hanya manusia ciptaan Tuhan. Dia tidak pernah layak untuk menjadi juru selamat. Mengapa? Ini sebuah pengajaran yang penting sekali saudara-saudara. Kenapa? Kenapa kalau hanya manusia biasa, manusia ciptaan, dia tidak layak jadi juru selamat? Ini sebabnya. Yang pertama, karena kalau manusia dia tidak layak
jadi juru selamat karena semua manusia itu sudah berdosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. semua orang kita perlu garis bawahi. Artinya apa? Tidak ada manusia pun yang tidak berdosa. Coba bayangkan, apakah bisa seperti misalnya satu contoh yang gampang. Kalau semua punya utang, tidak bisa membayar. Bagaimana caranya membayari untuk menggantikan hutang orang tersebut? Ya tidak ada. Tidak ada yang bisa. Caranya gimana supaya seseorang yang punya hutang lalu bisa dibayar? Harus yang membayar adalah orang yang tidak punya hutang. Seperti hanya dengan orang yang menggantikan, karena konsep keselamatan itu adalah konsep penebusan. Menggantikan. Kita manusia berdosa harusnya adalah mati, maut, neraka. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa selamat? Harus ada yang menggantikan. Nah, yang menggantikan ini tidak boleh sama berdosa. Di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi manusia tidak bisa menjadi juru selamat. Tidak bisa. Juga dalam Mazmur 51 ayat 7 Daud berkata, Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. ya, dalam dosa Daud mengakui pada waktu dia menulis Mazmur 51, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa, jadi di kandungan pun manusia itu sudah berdosa. Nah ini saudara-saudara, dan kita harus tahu bahwa karena dosa, manusia itu tidak layak menjadi penebus. Tidak layak menjadi juru selamat. Tidak layak untuk berkata, aku menggantikan. Tidak layak. Sehingga ini, kenapa kita harus tahu dan Injil Yohanes membuktikan melalui uraiannya, penjelasannya, bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia sejati. Karena apa? Satu-satunya, saudara, yang tidak berdosa itu siapa? Allah. Nah, disinilah kita harus berpikir dan mengerti kenapa Allah kok harus jadi manusia. Kalau mau menyelamatkan, Tuhan itu kan Tuhan yang berdaulat. Betul tidak? Tuhan yang berkuasa. Dia hanya bilang, kamu saya selamatkan. Sebenarnya bisa, tapi itu akan mengingkari sifat karakternya yang adalah maha adil, maha kudus. Walaupun dia juga maha kasih. Nah disinilah Bapak Ibu kita harus mengerti kenapa Allah harus jadi manusia. Karena manusia siapapun tidak ada yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Jadi kalau Allah mau menyelamatkan manusia, dia sendiri yang harus jadi manusia. Berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia layak untuk menebus kita. Dia layak untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan saudara-saudara, ini sebuah karya yang luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu ditanya apa sebenarnya karya terbesar yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita. Sebenarnya bukan hanya membuat bumi, langit dan sebagainya. Karena semua hal yang dia kerjakan itu diciptakan dengan dia berkata, jadilah ini, jadilah ini. Tapi untuk menebus kita manusia berdosa,
Dia harus rela menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia, tapi bahkan dikatakan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Karena hanya dengan itu dia bisa menyelamatkan saudara dan saya. Satu-satunya yang tidak berdosa itu adalah Allah sendiri. Dan ini juga ada di dalam diri Tuhan Yesus. Yesus adalah manusia ilahi, manusia Allah yang tidak berdosa. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. ya Yesus itu adalah Allah. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah bahkan dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh firman. Tapi dikatakan Yohanes 1 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. firman itu telah menjadi manusia. Allah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan manusia yang tidak berdosa. Di dalam Matius 1 ayat 20 dikatakan, Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. ya Tuhan Yesus memang dilahirkan dari Maria, tapi dikatakan kandungannya itu dari Roh Kudus. Dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan, Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. ya disebut kudus anak Allah. Tidak ada dosa di dalam diri Tuhan Yesus. Karena dia adalah Allah yang jadi manusia. Kalau kita baca juga di dalam ayat-ayat yang lain yang menguatkan, perlu kita baca supaya kita yakin Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. di dalam dia tidak ada dosa. Sehingga dia layak untuk menghapus segala dosa. Lalu juga dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. hanya tidak berbuat dosa. Lalu waktu Tuhan juga berdialog di dalam Yohanes 8 ayat 46, dia berani berkata, katakan, Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? ya kita baru bersyukur Bapak Ibu. Makanya kenapa ini kebenaran yang terus perlu kita mengerti. Walaupun memang sepertinya tidak masuk akal, tapi ini fakta. Kenapa? Karena kalau Yesus itu tidak, atau Allah tidak menjadi manusia, kita manusia tetap tinggal di dalam dosa. Apapun yang kita kerjakan tidak ada artinya.
Apapun yang kita kerjakan, sekali lagi, tidak ada artinya kita semua adalah manusia yang harus mati. Bukan hanya mati, tapi harus mengalami maut. Hidup kekal di dalam neraka hukuman. Tapi kita bersyukur Allah mau jadi manusia. Mengapa Bapak Ibu Allah rela menjadi manusia demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa? Jawabnya adalah kasih. Kasih. Nah, inilah yang menjadi juga salah satu tema besar di dalam Injil Yohanes dan juga surat-surat Yohanes. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dibuktikan dengan apa? Dia memberikan yang terbaik yang dia miliki, yaitu Tuhan Yesus. Anaknya yang tunggal harus lahir menjadi manusia, lalu mati di atas kayu salib, untuk supaya kita manusia mendapat jalan untuk meraih keselamatan kekal. Dan ini dia kuatkan Rasul Yohanes dalam suratnya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. ya, 1 Yohanes 4 ayat 9 juga mengatakan, Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Bapak Ibu, maka dari itu yang namanya selamat, itu karya yang terbesar, mujizat yang terbesar, kasih yang terbesar. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kenapa kehilangan ucapan syukur? Kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 5, Tuhan berkata, hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala perkara. Karena ini yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Kadang-kadang mungkin kalau kita berpikir tentang ayat ini loh. Kalau kondisinya tidak baik, kenapa saya harus bersyukur? Kalau sedang susah, kenapa harus bersyukur? Kalau sedang rugi, kenapa harus bersyukur? Kalau sedang menghadapi situasi sakit yang tidak tersembuhkan, kenapa harus bersyukur? Bapak Ibu, kenapa Tuhan menuntut atau menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala hal? Karena mungkin kita bisa kehilangan harta, mungkin kita bisa kehilangan kesehatan, mungkin kita bisa kehilangan bahkan hidup kita. Tapi sebenarnya semua yang lain itu tidak lebih besar dari apa yang namanya keselamatan kekal. Dan itu Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sebagai anugerah, sebagai pemberian. Makanya memang sisi negatif yang seringkali justru ini dieksplorasi, yaitu apa? Nah, anugerah, keselamatan kan anugerah, gratis dan seterusnya. Makanya kita mungkin cenderung hidup seenaknya. Memang kalau dalam kondisi yang biasa, orang akan berpikir begini, yang gratis itu kan biasanya jelek, tidak berkualitas. Tapi Bapak Ibu, keselamatan memang gratis, tapi tidak murahan. Kenapa? Karena kita tidak bisa bayar. Kita tidak bisa bayar sendiri dengan apapun yang kita punya. Ada sebuah kisah, dua orang sahabat, yang satu seorang pengusaha yang sukses, dan yang satu juga pengusaha, tapi mutiara, pengusaha mutiara. Satu kali memang pengusaha mutiara ini
sering ditolong oleh temannya, sahabatnya yang adalah pengusaha juga. Sehingga pada satu kesempatan di mana sahabatnya ini ulang tahun, pekerja atau pengusaha mutiara ini memberikan hadiah. Mutiara yang terbaik yang dia punya, tentu harganya mahal, itu dijadikan hadiah untuk sahabatnya yang waktu itu ulang tahun. Nah, waktu si sahabat ini membuka hadiah ini, dia lihat, waduh, mutiara ini mahal harganya. Dan dia tahu temannya ini pasti butuh juga duit. Sehingga dia bilang begini, sorry ya, saya berterima kasih kamu beri saya hadiah, tapi mohon maaf, saya mau bayar harganya. Berapa coba? Kamu buka harga, saya bayar. Saya nggak mau terima ini gratis. Kemudian pengusaha mutiara ini bilang, kamu mau bayar harga mutiara ini. Berapapun kamu beli, saya nggak jual. Wah, si pengusaha yang sedang ulang tahun berkata, kok kamu sombong banget? Coba berapa buka harga, 100 juta aku beli, 200 juta. Sekali lagi pengusaha mutiara bilang, sorry ya, meskipun kamu punya uang banyak, tapi saya nggak akan jual mutiara ini berapapun kamu mau bayar. Kamu hanya bisa menerima mutiara ini kalau saya kasih sebagai hadiah. Wah, si pengusaha ini tambah emosi, dia bilang, kamu kok sombong sekali. Kita kan teman dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pengusaha mutiara ini berkata, mungkin kamu pengen tahu kenapa mutiara ini tidak pernah aku jual berapapun harganya. Hanya aku bisa hadiahkan karena engkau adalah sahabatku terbaik. Lalu pengusaha mutiara ini berkata, karena begini, aku punya satu anak dari kecil, satu-satunya anak ini aku latih. Setelah mulai besar, dia pandai menyelam, mulai ambil mutiara di daerah laut dalam, makin jago, makin ahli. Sehingga dia bersama saya menemani selalu untuk cari mutiara. Satu kali dia bilang, waktu ambil mutiara, ternyata mutiara memang bagus, besar. Tapi karena sesuatu, anak saya yang satu-satunya kecelakaan. Kecelakaan. Sehingga akhirnya tidak tertolong, mati. Saya dapat mutiara ini, tapi anak saya mati. Maka saya simpan mutiara ini. Saya tidak pernah jual berapapun. Karena harganya adalah harga anak saya. Dan sekarang karena aku ingin membalas kasih-Mu yang sudah kau berikan padaku. Aku hadiahkan mutiara ini. Bapak Ibu, ini gambaran seperti hanya dengan Allah dan kita. Keselamatan itu anugerah. Tapi bukan berarti murahan. Keselamatan itu gratis, tapi bukan berarti tidak ada harganya. Ada harganya. Harganya tidak pernah kita bisa bayar berapapun. Kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus apa? Kita harus hidup dengan pengakuan iman yang kokoh. Pengakuan iman yang kokoh. Yang membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak tergoyangkan. Kuat. Paling tidak kalau kita belajar Alkitab, ada 2 pengakuan iman yang tetap harus kita jaga. Kalau kita mau tetap kokoh. Yang pertama, kita harus percaya Allah adalah pencipta langit dan bumi. Itu iman, pengakuan iman yang pertama. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. ya. Lalu juga Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini hal yang pertama. Kita harus punya iman bahwa Allah itu ada, menciptakan langit dan bumi. Di era modern ini, dengan berkembangnya teknologi, banyak kelompok masyarakat, bahkan di dalam kelompok masyarakat yang tadinya Kristen, mereka mau meninggalkan Tuhan. Karena apa? Mereka mulai tidak percaya Allah yang menciptakan semua. Nah, kita harus tetap pegang ini. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang kokoh. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dia ada, dia menciptakan semuanya. Dan yang kedua, pengakuan iman kita yang dasar sekali itu apa? Kita harus tetap bertahan. Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." ya, lalu Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, makanya kita perlu yakin kenapa Tuhan itu adalah satu-satunya juru selamat. Karena hanya dialah yang bisa menyelamatkan saudara dan saya, manusia yang berdosa. Tidak ada yang lain. Sehingga bukan sebuah kesombongan, bukan sebuah kebanggaan semu waktu Tuhan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak ada seorang pun dikatakan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Pada waktu Kisah Rasul juga pengkhotbah, Rasul berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit ini," dikatakan, "tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah dan manusia sejati. Dan inilah yang dikatakan dalam Matius 16 ayat 15 sampai 19. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu," ayat 18, "engkau adalah Petrus." Tapi dia dikatakan, "Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat. Dan alam maut tidak akan menguasainya." Apa batu karang yang teguh? Yang membuat jemaat didirikan dan bisa menang atas maut. Pengakuan yang dikatakan oleh Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Itu batu karang. Itu batu karang. Maka Bapak Ibu, kita tidak boleh goyah dengan keyakinan kita. Karena waktu kita goyah dan mulai tidak percaya, Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka seperti batu karang itu roboh. Kita tidak akan menjadi kokoh. Tuhan bilang, "Engkau adalah Petrus. Di atas pengakuan ini yang seperti batu karang, aku bangun gereja, jemaatku,
dan alam maut tidak akan menguasai. Mari Bapak Ibu biar setiap kita jemaat Tuhan tetap memiliki iman yang benar dan khususnya berkaitan dengan siapa Yesus. Meskipun mungkin dengan akal kita sulit menerima, tapi ini fakta. Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Puji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan nyanyian kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan sepanjang masa. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Mungkin di mata keluarga Anda tidak berarti. Di tengah masyarakat mungkin Anda juga dianggap sebagai sampah. Dalam kehidupan pergaulan, mungkin Anda disisihkan dan tidak dianggap. Tapi ketahuilah, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi Anda dengan kasih yang paling besar. Kenapa? Karena Dia Allah. Dia maha kuasa, maha mulia, maha tidak terbatas. Tapi Dia lahir mengosongkan diri menjadi manusia biasa. Bukan manusia yang istimewa, yang tinggal di kerajaan menjadi anak raja, menjadi anak tukang kayu, dan akhirnya harus mati di atas kayu salib. Biarlah kita mengerti, Bapak Ibu, setiap kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan.
Kita adalah orang-orang istimewanya. Kita sudah mendapat hal yang terbaik, yang termulia, lebih dari yang lain. Keselamatan oleh anugerahnya. Karena Dia Allah sudah menjadi manusia. Mari kita nyanyikan nyanyian ini dengan benar-benar sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih kesudahan sepanjang masa. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Kau mengasihi kami umat-Mu. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Sebab keagungan, sebab keagungan kasih ilahi. Sebab keagungan, sebab keagungan kasih ilahi. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap kami jemaat Tuhan, supaya kami menjadi umat Tuhan yang terus kuat, bahkan kami berkemenangan, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Dan sekarang kita angkat tangan untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, Dialah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.